Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sini saya akan membacakan biografi dari Syekh Muhammad Kasful Anwar Al-Banjari. Jadi sebelum saya membacakan biografi beliau, lebih baiknya kita bertawasul kepadanya supaya ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Illa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan illa ruh Syekh Muhammad Kasful Anwar Al-Banjari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini saya akan membacakan biografi dari Muhammad Syekh Kasful Anwar Al-Banjari. Tuan Guru Haji Muhammad Kasful Anwar adalah anak dari Haji Ismail bin Muhammad Arsyad bin Muhammad Soleh bin Badruddin bin Kamaluddin. Sedangkan nama ibu beliau adalah Hajjah Maryam binti Abdurrahim bin Abu Su'ud bin Badruddin bin Kamaluddin. Jadi ayah dan ibu beliau kawin saudara sepupu. Karena pada masa itu sudah menjadi tradisi turun-temurun, orang tualah yang mencarikan pasangan hidup untuk anak laki-lakinya dengan seorang perempuan yang masih ada ikatan persaudaraan. Beliau lahir di Kampung Melayu tanggal 4 Rajab 1304 Hijriah atau 29 Maret 1887 Masehi pada pukul 10 malam. Kasful Anwar tidak pernah mengecap pendidikan formal karena pada saat itu belum ada madrasah di sekitar tempat tinggalnya. Ia hanya belajar agama pada guru-guru di kampungnya, di antaranya yaitu pada Syekh Ismail bin Ibrahim dan Syekh Abdullah Khatib. Keduanya adalah zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Melihat bakat dan kecerdasannya, pada tahun 1313 Hijriah, orang tua, kakek dan neneknya akhirnya sepakat berangkat bersama-sama ke Mekah membawa Syekh Kasful Anwar yang ketika itu berusia 9 tahun untuk menuntut ilmu di sana. Di Mekah, Syekh Kasful Anwar saat belum menguasai bahasa Arab, beliau belajar agama dengan ayahnya dan Syekh Muhammad Amin bin Qadi, zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau adalah ulama yang berasal dari kampung Pasayangan Martapura yang telah lama bermukim di Mekah serta aktif mengikuti pengajian di Masjidil Haram. Kita membahas guru-guru beliau yang di Mekah. Guru-guru tempat Kiai Haji Kasful Anwar menimba ilmu di Mekah diantaranya adalah yang pertama Al-Said Ahmad bin Abu Bakar Al-Shatta, yang kedua Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang ketiga Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, yang keempat Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi, yang kelima Syekh Umar Bajunaid Mufti Al-Syafi'iyah, yang keenam Syekh Said Al-Yamani, yang ketujuh Syekh Muhammad Soleh Ibnu Muhammad Bafaddal, yang ke-8 Syekh Muhammad Ahyad, dan yang terakhir Al-Said Muhammad Amin Al-Qadi. Membahas murid-murid beliau. Murid-murid yang menjadi ulama populer diantaranya adalah yang pertama Haji Muhammad Arsyad, yang kedua Syekh Anang Syarani Arif, yang ketiga Syekh Muhammad Sarwani Abdan, yang keempat Syekh Ahmad Marzuki, yang kelima Syekh Muhammad Seman bin Abdul Qadir, yang keenam Syekh Abdul Qadir Hasan, yang ketujuh Syekh Muhammad Salim Ma'ruf, yang ke-8 Syekh Husain bin Ali, yang ke-9 Syekh Muhammad. 1922 Kasful Anwar diangkat sebagai pimpinan Madrasah Darussalam, berdiri tahun 1914 Masehi, menggantikan Tuan Guru Haji Hasan Ahmad. Haji Hasan Ahmad sebelum meninggal telah berwasiat agar kelak yang akan menggantikan memimpin Madrasah Darussalam adalah Kasful Anwar. Ketika memimpin Madrasah Darussalam dari tahun 1922 sampai 1940, ia banyak melakukan pembaharuan pendidikan di madrasah ini sehingga mengalami perbaikan sistem pengajaran dan peningkatan santri. Perubahan yang ia lakukan diantaranya yang pertama, mengubah nama Madrasah Islam Darussalam menjadi Madrasatul Imad fi Ta'lim Al-Aulad Darussalam. Yang kedua,
mengubah sistem pola halaqah menjadi sistem pengajaran formal, non-formal, dan informal dengan pembagian jenjang pendidikan menjadi 3, yaitu tingkat tahdiriyah, ibtidaiyah, dan sanawiyah. Yang ketiga, menyusun daftar kitab pengarang pegangan guru dan santri serta silabusnya. Yang keempat, menyusun jadwal semester atau catur bulan. Yang kelima, mengadakan sistem evaluasi. Yang keenam, membuat diktat. Yang terakhir, memperkenalkan sejumlah metodologi mengajar seperti memperkenalkan metode asyahid untuk mempercepat penguasaan bahasa Arab. Atas jasanya itu ia disebut sebagai muassis, pendiri dan mujaddid, pembaharu Madrasah Darussalam yang sekarang dikenal dengan Pondok Pesantren Darussalam. Sekaligus juga menjadi salah satu seorang pembaru pendidikan Islam di Kalimantan Selatan. Ia juga menulis sejumlah kitab atau risalah. Karya-karya tulisnya itu adalah Risalah Tauhid, Risalah Fikih, Risalah fi Syariah Sayyid Al-Mursalin Al-Mutarik, Risalah Al-Tajwid, Targhib Al-Ihwan fil Tajwid Al-Quran. Yang kelima, kitab Durus Al-Tasrif Al-Musarraf 4 jilid. Keenam, Tabi'in Al-Arwi Bishari Al-Arba'in Al-Nawawi. Yang ketujuh, Durul Al-Farid fi Syarh Jauharat Al-Tauhid. Yang terakhir, Risalah Hasbuna. Dari segi ekonomi, Kasful Anwar termasuk orang yang berkecukupan. Di samping menjalankan fungsi sebagai ulama, ia juga berdagang, bertani, dan berkebun. Ia berdagang intan dan emas yang dijalankan iparnya di Jakarta. Ia memiliki sawah dan kebun karet yang dikerjakan tenaga upahan, dan terkadang ia tidak segan-segan untuk turun langsung bekerja di kebunnya. Karena kondisi ekonomi yang sangat berkecukupan, ia tidak mau menerima zakat. Terkadang ia justru mengeluarkan zakat. Bahkan ia juga banyak membayar honor dan gaji guru di pesantren yang dipimpinnya dengan uang pribadinya. Walaupun kaya, ia tetap hidup sederhana, qanaah dan ikhlas. Berjuang tiada hentinya, baik melalui pendidikan formal, pengajian, dan melahirkan tulisan. Ahmad Syekh Kasful Anwar wafat pada malam Senin pukul 21:45 tanggal 8 Syawal 1359 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 19 November 1940 Masehi dalam usia 55 tahun. Ia dimakamkan di Kubah, Kampung Melayu. Sekian dulu penyampaian saya tentang biografi Syekh Muhammad Kasful Anwar Al-Banjari. Salah hilaf mohon maaf, minta halal minta ridho, karena kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datang dari saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwa